sampai jam 8 ya pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Jawa Tengah pertama-tama menghaturkan sugeng rawuh di Klaten, Jawa Tengah kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hajah Ani Bambang Yudhoyono dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Kehadiran Bapak Presiden semakin memantapkan semangat serta tekad pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Tengah dalam memberdayakan fungsi tanah, baik sebagai faktor produksi maupun sumber daya pembangunan, melalui pemberian kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah kepada masyarakat, sehingga konflik sosial yang disebabkan oleh masalah pertanahan dari waktu ke waktu dapat dieliminasi. Kepada Bapak Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat pencanangan kegiatan Larasita Nasional tahun 2008, sekaligus sebagai uji coba pelaksanaan program Larasita bersama-sama dengan 20 kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah. Kita bermohon kiranya Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin negeri ini. Dan kiranya acara ini berlangsung baik dan Larasita bermanfaat bagi seluruh rakyat. Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami cintai, kehadiran Bapak Ibu sungguh merupakan rahmat tersendiri bagi kami seluruh jajaran BPN RI. Dan kiranya rakyat semakin menyadari betapa besar perhatian Bapak Presiden terhadap permasalahan di negeri ini. Kami ingat arahan Bapak Presiden ketika menugaskan kami untuk memimpin BPN RI. Bapak Presiden gariskan agar pertanahan di negeri ini ditata, dibenahi, dan direformasi secara mendasar. Agar prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat dikembangkan dan dilaksanakan. Bapak Presiden tegaskan pula bahwa prinsip ini mutlak untuk dilakukan. Berpedoman pada arahan Bapak Presiden tersebut, kami kembangkan 4 prinsip pengelolaan pertanahan dan 4 kelompok fokus bidang kerja BPN RI, yaitu memastikan legalisasi aset tanah masyarakat dan tanah barang milik negara. Yang kedua, reforma agraria untuk memastikan penataan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan. Yang ketiga, penertiban dan penanganan tanah telantar. Yang keempat, penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara sistematik.
Kesemuanya ini dijalankan melalui 11 agenda kerja prioritas yang menjadi acuan operasional dan strategi penataan pertanahan secara sistematis. Evaluasi atas strategi dan pengelolaan pertanahan Indonesia 3 tahun terakhir ini telah dilakukan oleh Keith Bell dari Sustainable Development Department Bank Dunia. Bell menyatakan bahwa saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang telah memiliki arah, strategi, dan pengelolaan pertanahan yang jelas. Alhamdulillah. Adalah Daliman untuk program sertifikat aliran sungai Bengawan Solo. Muhammad Yusuf, program sertifikat usaha kecil menengah. Warno Tioso, program sertifikat proyek nasional agraria. Sukarman, program sertifikat hak milik wakaf. Sumarsono, penerima program sertifikat aset pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Rukiman, penerima program sertifikat rumah susun sederhana. Cipto Wiono Wiri, program sertifikat Larasita. Herianto, penerima program sertifikat Larasita. Dan Parno Wiro Suparno, program sertifikat Larasita. Kepada Kepala BPN RI beserta para penerima, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirena sebagai tanda peresmian peluncuran program Larasita dan penyerahan kunci mobil Larasita kepada 33 gubernur yang secara simbolis diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Kapolri, Saudara Gubernur Jawa Tengah dan para gubernur, para pimpinan dan pejabat negara, baik tingkat pusat maupun daerah, baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun TNI dan Polri. Yang saya hormati Saudara Ketua Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia beserta jajaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang saya cintai dan saya muliakan para ulama, para tokoh masyarakat, saudara-saudara, hadirin sekalian yang saya muliakan. Marilah sekali lagi pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini di tempat yang indah dan bersejarah ini kita bersama-sama menghadiri acara peluncuran program Larasita, layanan rakyat untuk sertifikasi tanah. Semoga apa yang kita lakukan ini sekali lagi mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama melangkah ke depan membangun hari esok yang lebih baik.
Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan pada acara yang sungguh penting ini, saya ingin memberikan respon sedikit terhadap apa yang disampaikan oleh Saudara Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi, bahwa pelayan dari program Larasita ini siap untuk datang dan bisa menembus, menjangkau komunitas masyarakat dimanapun berada. Kalau bisa dengan mobil atau kendaraan roda 4, ya kendaraan roda 4. Kalau tidak bisa dengan kendaraan roda 2, mestinya provinsi atau kabupaten yang alat transportasinya menggunakan sarana air dengan kapal atau perahu-perahu, bahkan kalau perlu jalan kaki. Saya minta itu dijalankan benar dan saya bersyukur, berbangga hati kalau itu dijalankan. Mengapa? Saya ingin sedikit bercerita. Kemarin tanggal 15 Desember kita memperingati Hari Juang Kartika untuk mengenang sebuah palagan atau pertempuran besar yang disebut Palagan Ambarawa. Dalam Palagan Ambarawa itulah sebenarnya ada satu momen pertempuran pasukan sekutu pasukan Belanda yang waktu itu jauh lebih kuat dibandingkan TNI dapat dikalahkan. Dan yang mengalahkan itu adalah tentunya prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan komponen yang lain bersama rakyat di bawah komando dan kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman. Untuk mengenang hari besar itu kemarin di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, yang itu merupakan perbatasan Wonogiri dengan Pacitan, Jawa Tengah dengan Jawa Timur, kita resmikan satu wisata kawasan sejarah Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman. Bagi yang belum pernah datang ke tempat itu, kemarin kita datang dari Wonogiri, Purwantoro, naik ke atas, sampai di tempat tujuan kembalinya, rombongan saya turun ke Pacitan, tadi langsung menuju ke melewati Wonogiri, Wonosari, dan ke tempat ini. Semua akan mengatakan medan itu berat, terjal, naik dan turun, cuaca sering tidak bersahabat. Nah, kalau Panglima Sudirman dulu dengan keadaan sakit berat, paru-paru tinggal satu, menjelajahi medan pertempuran yang berat itu sambil dikejar-kejar oleh Belanda, tentunya tidak ada alasan sekarang ini kita tidak bisa menjangkau ke komunitas rakyat dimanapun berada, termasuk petugas-petugas BPN. Saya dukung program ini, jalankan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat kita. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengingatkan bahwa setiap anggota lembaga negara, termasuk jajaran pemerintah atau utuhnya, baik itu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, pada prinsipnya mengemban dua peran, melaksanakan dua tugas. Pertama, sebagai abdi negara. Yang kedua, sebagai abdi rakyat. Salah satu perwujudan peran dan tugas jajaran pemerintah termasuk BPN dalam bertindak sebagai abdi masyarakat adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Ingat, berkali-kali saya mengatakan rakyat harus dilayani. Jangan dibalik. Rakyat harus melayani abdi negara, abdi masyarakat, pejabat. Dalam kaitan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada BPN atas
atas prakarsa, inisiatif, dan inovasinya. Sejak tahun 2004 akhir, saya terus-menerus mengajak seluruh jajaran pemerintah, termasuk jajaran pemerintah daerah, para gubernur, para bupati, dan wali kota, agar dari sekian banyak peran, kewajiban, dan tugas untuk membangun di negeri ini, saya meminta agar kita memprioritaskan, mengagendakan 7 hal. Karena 7 hal ini saya pandang sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat kita, sangat berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara kita. Meskipun Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami permasalahan seperti ini, negara lain, negara berkembang kurang lebih sama, bahkan ada yang lebih tidak baik kondisinya dibandingkan negara kita. 7 hal, 7 prioritas itu adalah: 1, terus-menerus mengurangi kemiskinan. 2, terus-menerus mengurangi pengangguran. 3, terus-menerus meningkatkan pendidikan. 4, terus-menerus meningkatkan kualitas kesehatan. 5, terus-menerus membangun dan memelihara infrastruktur. 6, terus-menerus membangun tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Dan yang ke-7, terus-menerus meningkatkan pemberian pelayanan terbaik kepada rakyat. Saya garis bawahi prioritas ke-7 ini karena sudah saatnya kita memang mesti memberikan pelayanan yang lebih baik, pelayanan terbaik kepada rakyat kita. Saudara-saudara, program Melarasita, saya sudah katakan tadi, contoh wujud nyata dari pelayanan yang baik kepada saudara-saudara kita dalam hal mendapatkan bantuan sertifikasi tanah. Mengapa saya katakan ini program yang baik, program yang harus didukung dan disukseskan? Pertama, bagi rakyat sendiri, petugas BPN mendatangi rakyat, menjemput bola, begitu kata-kata Gubernur Jawa Tengah tadi. Juga menembus daerah yang sulit dijangkau. Meskipun saya katakan tidak ada bukit atau gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, lembah yang terlalu dalam untuk dituruni, siang dan malam hujan badai, mesti sampai ke sasaran. Tetapi ini contoh nyata, bukan hanya semboyan, bukan hanya semangat, bagaimana kita datang to reach the unreached. Kemudian, mengapa program ini baik? Memadukan teknologi informasi. Kita hidup dalam era teknologi yang canggih. Sekaligus dengan pelayanan para petugas BPN yang baik dalam bentuk layanan mobil. Mobile service. Mobile dalam arti bergerak. Ya kebetulan yang ada di sebelah kiri kita itu adalah mobil dan motor. Jadi betul-betul bergerak, tapi saya katakan tadi, kalau harus jalan kaki, jalan kaki. Jadi mobile di sini dalam arti bergerak dan tidak statis. Saudara-saudara, manfaat yang lebih nyata lagi kepada rakyat adalah, dan ini karakter, ciri-ciri dari pelayanan yang baik. Pertama, pelayanannya mudah. Mudah. Jangan dipersulit, mudah. Yang kedua, pelayanannya akhirnya menjadi murah. Karena rakyat tidak harus menggunakan transportasi, membayar ongkos, menuju ke tempat-tempat, harus menunggu petugas barangkali, harus bisa kembali lagi 1, 2, 3 kali, dan seterusnya. Pelayanannya cepat, karena hakikatnya saya kira ini sama dengan kantor yang bergerak.
bukan hanya mobil dengan isinya, tapi office, mobile office. Begitu. Kemudian harapan kita karena integrated dengan IT yang bagus, information technology yang bagus, harapan kita semua menjadi akurat. Jangan tumpang tindih. Jangan di sini pegang sertifikat, di tempat lain pegang sertifikat, ada lagi yang pegang sertifikat. Ini penting, supaya betul-betul ada kepastian hukum, certainty. Rakyat juga akhirnya bebas dari informasi yang bias, bahasa yang sederhana, yang menyesatkan, saudara-saudara. Dan juga bebas dari percaloan. Tahu percaloan? Calo yang akhirnya membuat ruwet, membuat rumit, membuat mahal, membuat panjang pengurusan pensertifikatan dari tanah-tanah kita. Kalau itu dilakukan saudara-saudara, rakyat akhirnya dapat berhemat. Barangkali yang penghasilannya belum besar, masih pas-pasan, maka yang tadinya ongkos digunakan untuk mengurus tanahnya, maka dengan ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Hadirin yang saya hormati, lantas apa pula manfaat program ini dari kacamata pemerintah? Karena saya ingin, semua ingin, pemerintah pun juga bisa menjalankan amanahnya dengan baik dan lebih baik. Pertama, ada transparansi. Jangan ada sesuatu yang tidak transparan di belakang meja, malam hari, dan seterusnya. Transparan. Yang kedua, akuntabel. Akuntabilitasnya tinggi, jelas. Tidak ada itu deal pribadi, ngurus yang begini-begini, ya resmi, ya sah. Dan kemudian tadi Kepala BPN sudah melaporkan makin ke depan jangkauannya makin luas. Menembus daerah-daerah yang lebih luas lagi di seluruh tanah air. Lebih banyak lagi yang disertifikatkan tanahnya. Ini juga manfaat nyata dari program ini yang harapan saya betul-betul bisa disukseskan. Oleh karena itu, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Pertama kepada Badan Pertanahan Nasional atas terobosan dan inovasinya, dan atas tanggung jawab serta komitmennya untuk meringankan beban rakyat. Kepada jajaran pemerintah yang lain, pusat maupun daerah, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Kepada kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi 2 DPR RI, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan termasuk persetujuan terhadap anggaran yang digunakan oleh BPN dalam menjalankan program Larasita ini. Saudara-saudara, kalau kita simak apa yang menjadi kebijakan dasar yang akhirnya dikembangkan dalam kegiatan operasional nyata di lapangan, maka 4 hal itu perlu saya garis bawahi. Pertama, percepatan legalisasi aset masyarakat. Tolong dipercepat. Banyak kejadian, banyak masalah, banyak penipuan akibat rakyat kita belum memegang sertifikat yang syah. Lindungi rakyat dengan cara pemberian sertifikat itu. Yang kedua, kita ingin terus secara sistematis dan sistemik melakukan reforma agraria secara berkesinambungan. Yang ketiga, penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar. Kita sedih kalau melihat langsung ada ribuan hektar tanah terlantar, tidak digunakan, disia-siakan, rakyat tidak dapat apa-apa. Kita harus tertibkan ke depan ini. Penertiban sudah berjalan, tapi
rasanya masih harus lebih gigih lagi mengupayakannya. Dan yang keempat adalah benar konflik atau sengketa pertanahan harus diselesaikan. Tidak ada alasan sudah sekian tahun tidak selesai konflik atas tanah itu. Kita punya undang-undang, kita punya peraturan pemerintah, kita punya aturan, kita punya semangat, kita punya petugas, kita punya pemimpin dimanapun di negeri ini. Sulit untuk menerima bertahun-tahun itu masalah tidak selesai. Meskipun saudara-saudara kenyataannya menyelesaikan sengketa pertanahan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Saya sering mendapatkan laporan, penjelasan, mengikuti dinamika penyelesaian konflik pertanahan itu. Tumpang tindih, ruwet, dan sering memerlukan waktu yang tidak singkat. Tapi semangatnya adalah mari kita percepat. Satu persatu sebagaimana yang kita alami, alhamdulillah bisa kita selesaikan. Berarti kalau ini kita teruskan, kita lanjutkan, maka akan lebih banyak lagi yang dapat kita teruskan. Hadirin yang saya muliakan, bagian akhir dari sambutan saya ini adalah ini hari yang sangat baik bagi upaya mengembangkan kebijakan tentang pertanahan kita yang lebih tepat ke depan. Ada pertanyaan yang mesti kita jawab, tanah itu untuk apa? Tanah itu untuk siapa? Sebenarnya Kepala BPN dalam sambutannya sudah mengangkat secara singkat. Tanah yang dimiliki oleh Republik tercinta ini tiada lain atau akhirnya harus didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat dikelola, didistribusikan secara adil. Tanah untuk pembangunan berarti tanah ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang menuju ke kemakmuran bersama seperti pertanian, industri, tentu juga ada untuk kawasan perumahan, ada yang untuk membangun prasarana atau infrastruktur, jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, bendungan irigasi, dan lain-lain. Langsung atau tidak langsung, semuanya itu tentu akan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Namun ada pula tanah-tanah yang sepantasnya dimiliki oleh rakyat kita dengan penataan yang baik, penataan yang tepat dan adil tadi. Saudara-saudara, dengan landasan itu, dengan menjawab pertanyaan tanah itu untuk apa dan tanah itu untuk siapa, maka saya ingin menggarisbawahi ada dua isu pertanahan yang harus kita kelola secara bersama. Yang pertama saya ingatkan kembali ada lahan terlantar. Jumlahnya itu lebih dari 5 juta hektar.